rice time dengan sambal dulu. Ya, klik tanda. Klik video. Tuh, udah. Senang, Seru. senang karya sendiri. Ada gulung ya. Mesti pelan-pelan. Kita lihat sana ya. Oh ya? Om Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Sari? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar Pak Rashid, Bu Laila? Baik. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Bertahan. Bertahan, alhamdulillah ya. Iya. Boleh kenalan dulu nggak sama Pak Rashid dan Bu Laila? Mungkin teman-teman di sini banyak yang penasaran ya, karena dia cerita tentang kosan di sini gitu ya, tentang my accommodation here. Jadi kenalan dulu nih sama Pak Rashid dan Bu Laila. Aktivitasnya apa sih saat ini? Ya kalau saya sendiri Rashid, dan sejak datang ke Australia ya sibukannya penuh dengan waktu yang tidak pernah kosong, Alhamdulillah. khususnya setelah migran ke Australia tahun 90 bersama keluarga. Baik. Kalau Bu Laila, kenalan dulu dong dan ceritain aktivitasnya apa sekarang. Oh, kita dulu dari Indonesia ke sini, semua anak-anak semuanya ikut, dan kita mencoba hidup di luar negeri. Ya begitulah hidup di luar negeri, tidak seperti di Indonesia, semua dikerjain sendiri, istilahnya robot lah. Jadi robot ya. Tapi sekarang masih jadi robot nggak? Sekarang udah pensiun, Oh, udah santai. nggak banyak kerjaan lagi, udah santai, udah ya ada waktu kita jalan-jalan kemana gitu. Senang ya. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih pindah ke Australia dan dalam rangka apa waktu itu? Sebenarnya agak menjelaskannya itu agak aneh, karena waktu itu pada usia yang di bawah 40 saya ingin mencari pengalaman ke luar negeri. Akhirnya mencoba nge-apply ke Australia dan ke negara Swiss sama Kanada. Ternyata Australia memberikan saya interest karena dekat Australia, dan itu kerja saya tinggalkan dan minta izin untuk study Oke. ke Australia gitu. Kalau Tante boleh nambahin nggak tahun berapa gitu? Oh, tahun 19 jadi kita tuh Early. terakhir 79. Oh. Terakhir 79. Early Januari sudah Ya. stay di sini. Jadi Sini langsung early Januari, jadi masuk 80 kita udah langsung di Sydney. Oh gitu, berarti prosesnya dari akhir 1979 dan sudah mulai settle tahun 1980 gitu ya. Karena kita dulu sebelum kita nge-apply untuk Australia, saya jalan-jalan 2 kali ke Sydney, melihat situasi di Sydney, Australia. Sebetulnya saya tertariknya di Swiss. Tapi sebelum kita nge-apply 3 negara, Swiss, Kanada sama Australia. Tapi yang cepat terpanggil itu Australia. Dia yang dua itu kita terakhir dipanggil juga, tapi kita sudah kadung tinggal di Australia. Jadi ya gitu ya. Itu menarik loh, tahun segitu, tahun 1979 sudah ada wawasan untuk oh iya ya saya mau merantau ke luar negeri. Itu jarang yang punya. Cari pengalaman ya. Pengalaman ternyata di luar negeri semua dikerjain sendiri. Jadi robot deh. Iya, kerja semua. Oke, nah awal mulanya waktu datang ke Australia itu apa langsung jadi host parents gitu, buka homestay accommodation? Kalau boleh tahu, awal mulanya kenapa sih mau membuka homestay accommodation? Karena
pertama antara 1 sampai 5 tahun sambil sekolah, anak-anak sibuk mulai masih di SMA, SMP SMA, dan kemudian terpikir membantu untuk membuka homestay. Kalau di Indonesia disebutin itu indekos. Tapi karena di sini untuk homestay itu regulationnya cukup tinggi, artinya harus police record, harus punya rumahnya dicek oleh university maupun high school. Tertarik, akhirnya berhasil, dan semula hanya 2-3 student, terakhir selama mulai tahun 85 sampai sebelum Ponsi 2012 tercatat 1.100 lebih, dan sampai sekarang masih continue the second generation, Pak. 1.200 over global, jadi seluruh dunia. Masya Allah. Jadi nggak banyak cuma Asia. Indonesia. Terakhir mulai 2011 terjadi krisis Amerika. Semua student dari Saudi Arab itu lari ke Australia. Alhamdulillah itu. Jadi penuh. Saya rumah tambah saya. sedikit ya. Sebetulnya kita dulu tidak ada niatan untuk buka kos-kosan. Nah, jadi kita kebetulan kita beli rumah sama university itu dekat sekali. Terus ada karena kamarnya banyak. Sebetulnya hanya ya orang-orang yang tamu-tamu datang gitu ya. Ada terus orang-orang, kalau zaman dulu kan banyak orang cari pekerja ke Australia. Jadi ya kita sebagian kita ikhlas lah tampung mereka gitu. Ya, atau ada yang mau berobat sakit. Lama-lama lah, ada student 3 orang datang. Bu, gimana saya kalau sewa kamar? Ya, kita pikir-pikir boleh Bikin juga aja nih. izin. Akhirnya kita urus izinnya, resmi. kita dapat. Nah, kita kita penuhin kamar-kamarnya, lengkapin dengan meja belajar, TV, semua kita lengkapin. Akhirnya makin hari kan makin dikenal orang. Jadi semua kita bukan hanya Indonesia aja, jadi seluruh negara dari mana saja. Tapi kita anggap orang yang tinggal di rumah kita kos itu bukan student, kita anggap seperti anak sendiri gitu, seperti keluarga. Kalau boleh tahu itu rumah yang di sini atau dulu sebelumnya ada? Karena saya lihat di sini kan kamarnya tidak lebih dari 5 ya gitu ya. Ya dulu izin resminya 12 kamar. Ternyata di extend lagi 1-2 kamar. Namun karena makin sibuk dan anak-anak sudah tidak bisa membantu lagi, jadi kami jual accommodation yang di lama. Randwick, dipindahin ke Marubra saat ini. Yang Jadi dulu Baksari yang sudah ketemu sekarang ini. Iya. Jadi yang dulu itu berapa kamar? Kalau 12 kamar. 14 semuanya. Sama Kita extend tambah 2. extend 2. Wow. Tapi di samping itu juga Parasit juga kerja di government. Saya juga kerja di Road Traffic Authority selama 35 tahun. Wow. Oh, jadi yang saya lihat award itu buat itu ya. Buat pengalaman excellent work ya. Kalau saya di housing sesuai dengan Di profesi saya, kan saya backgroundnya arsitek, jadi diterima di 2 kantor, di housing atau di public work. Oh gitu. Memang asli saya orang public work, departemen public work Jakarta. Oh gitu. Jadi di sini kembali lagi sambil ya ngurusin homestay yang cukup sibuk. Cukup sibuk ya. Jadi istilah kami jadi robot yang putih boleh lah, itu betul 3 pekerjaan. Wow. Luar biasa. Sampai Jadi sekarang. backgroundnya Parasit ini arsitektur ya. Itulah yang menjelaskan kenapa rumah sekarang ini indah banget ya. Oke, selama jadi host parents, ada kejadian apa yang paling berkesan? Kalau saya dengan Bu Lela sampai sekarang tuh jadi host parent, look after, jadi orang tua. Jadi kalau student itu kan bermacam ragam, jadi pengalaman cukup mengurusin. Ada yang baik, ada juga yang Seminar. dititipin bekas derak, saya nggak tahu sebetulnya. Dia itu derak gitu loh. Orang tuanya nggak cerita apa-apa. Ternyata di kamar suntikan. Ternyata kita kontrol di kamarnya kok ada suntikan apa gitu. Wow. Nah, mulai saya telepon orang tuanya. Orang tuanya datang, orang tuanya, aduh maaf Bu, saya bukan apa-apa, tapi kalau saya minta tolong benar,
supaya anak ini bisa benar-benar. Terus saya anterin dia ke apa itu untuk ke hospital untuk diperiksa. Tiap hari ngantar, jadi kerjaan untuk ngantar dia apa ke satu badan apa yang orang kena rehabilitasi itu. Tapi lama-lama juga apa karena dia udah terlalu apa berat akhirnya saya ngomong sama ibunya. Sampai orang tuanya tuh bilang begini sama saya, Bu, Ibu saya beliin rumah deh, tolong urusin ini katanya anak saya. Saya bilang, Bu, saya bukan itu maunya, saya maunya anak ibu berhasil. Yang berkesan ya. Kalau yang lucunya ada nggak? Ada satu cerita, ini bukan student, dia datang mencari pekerjaan. Sebelum dapat kerjaan uangnya sudah habis. Ya udah saya tampung di rumah saya, nggak apa-apa, insya Allah saya akan carikan kerjaan. Saya sewaktu-waktu saya lagi tinggal di rumah dimasak, saya kekurangan telur, mau keluar, terus dia tanya, Ibu mau kemana, Bu? Mau ke depan ke corner shop, mau beli apa? Oh, saya mau beli telur. Saya aja yang beli. Dia menawarkan. Menawarkan diri. Ya udah, telur apa Bu namanya katanya. Saya bilang egg. Oh, dia bahasa Inggrisnya belum ini. Belum bisa. Telur apa Bu? Egg katanya. Terus ya udah kalau gitu saya bilang kamu beli ya. Dia sepanjang jalan dia ingatin egg gitu. Sampai di toko itu rupanya dia lupa apa yang akan dibeli gitu. Jadi sampai di toko itu kan lihat kiri kanan orang sini kan baik. Yang owner toko itu tanya, kamu mau beli apa? Dia bilang gitu. Terus dia bilang orang itu mikir beli apa ya. Akhirnya dia bilang gini aja, dia taruh bulat keluar dari sini, dia bilang oh. Orang tokonya ngerti ya. Jadi orang tokonya ngerti. Egg dia bilang. Ya udah ini ya katanya. Oh ya yes katanya. Udah dia bayar. Satu lagi dia kan dia mau kerja, saya masukin kerja. Suatu hari dia pulang, udah marah-marah. Kenapa? Saya bilang, Bu, saya dibilang otak saya kayak ember. Dia bilang, yang bener. Saya bilang, nggak mungkin lah. Besoknya saya datang, Steve, ada apa? Saya bilang, ini dia lapor ke saya, kamu iniin dia. Kata, no, saya nggak ini, saya malah ngajar dia. Dia bilang, kenapa? Saya bilang itu ember untuk ngepel itu dimasukkan ke gudang, ingatin di sini. Jadi ingatin di sini. Don't forget gitu. Di sini. Oh, oke. Jadi pikirannya dia, otaknya dia ember gitu loh. Satu lagi Bu yang mana yang no standing tuh ingat. Oh, no standing. Ada orang kan. Boleh Om gantian. Jadi waktu yang cerita no standing itu 4 orang dia nunggu bus untuk pergi ke uni. Dia nunggu bus, ada tanda di jalan bus stop itu ditulis no standing. Dia cerita pulang rumah, pagi-pagi saya duduk nongkrong di tempat no standing. Pada yang lain orang bule-bule pada berdiri. Nah dia tanya, saya bilang no standing untuk mobil, nggak boleh parkir di situ. Itu aja lucu lah. Jadi no standing dianggapnya nggak boleh berdiri, jadi dia duduk. Terus dia mau ke satu suburb, jalan gitu, terus dia bilang, Bu, nanti kalau saya ke sana beli tiketnya, supaya beli tiket bolak-balik gimana Bu? Saya bilang aja return tiket. Gitu. Sampai di loket itu mau beli tiket, lupa nih apa ya tadi saya dibilangin. Akhirnya dia bilang aja gobak gabek. Gitu. Itulah pengalaman bahasa Inggris waktu itu Bu ya. Tapi ini true story itu, jadi pengalaman itu. Jadi gobak gabek. Dia lupa kata return ya. Dia lupa kata return tiket. Ya semasa kita di sini karena Australia ini kan banyak mencari pekerja, jadi untuk bahasa nomor 2 yang penting mau kerja. Yang datang tembak langsung itu banyak yang bahasa Inggrisnya. Seluruh dunia Mbak, bukan hanya Indonesia. Datang ke sini nggak bisa bahasa Inggris, jadi terus kita namanya orang Indonesia mau nggak mau bantulah gitu orang Indonesia tampung tinggal di rumah gitu sampai mereka dapat kerjaan, sudah dapat gaji,
Nah, Iya. saya suruh dia berdiri sendiri gitu. Sampai sekarang, Mbak. Wah, luar biasa loh ini obrolannya. Hmm. Santai tapi berbobot. Hmm. Oke, terakhir nih kalau boleh tahu, apa sih harapan Bapak Rashid, Ibu Laila untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia? Sebenarnya ada beberapa aspek. Pertama, kuliah di luar negeri itu mahal dan kesempatan itu sangat minim, khususnya pribumi anak-anak Indonesia. Namun demikian, saya selalu mengatakan belajar dengan baik dan pengalaman di luar negeri bawa untuk membangun Indonesia. Lalu yang kedua, masalah hal culture, kita selalu apa istilahnya promosikan sampai hari ini Indonesia sebagai diaspora maupun student kerjasama dengan masyarakat. Culture budaya Indonesia kita tetap pakai, yang Aussie yang baik Kita West kita ambil, sehingga tidak lupa artinya untuk pengalaman mereka pulang Indonesia tentunya ada hal-hal yang positif mereka. Kalau istilah kami, walaupun sudah 41 tahun di sini, Mbak, ada pepatah sebagai diaspora, jauh di mata, dekat di hati kami ganti, jauh di mata, tetap di hati, cinta Indonesia. Masya Allah. Itulah. Jadi mereka kita sebarluaskan ke seluruh dunia pepatah itu. Jadi Oke deh Bapak Ibu, terima kasih banyak. sama-sama sempat kita Boleh ngobrol. dadah dulu dong buat teman-teman yang sedang menonton. Dadah dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama Pak.